Salam anak Indonesia. Suatu kebahagiaan hari ini 26 Oktober tahun 2020. Genaplah 22 tahun Komnas Perlindungan Anak bersama anak-anak Indonesia dalam suka dan duka. Komisi Nasional Perlindungan Anak yang didirikan oleh pemerintah lewat keputusan Menteri Sosial yang mendapatkan dukungan dari Badan PBB, badan yang mengurusi anak-anak UNICEF, diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, selama perjalanan 22 tahun, Komnas Perlindungan Anak telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diprakarsai oleh Tim 7. Inilah cikal bakalnya Indonesia mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak, dan di dalamnya harus diingat bahwa Komnas Perlindungan Anak terus berjuang agar ada lembaga negara untuk mengurusi anak-anak di Indonesia sebagai bagian dari mewujudkan semua konten isi dari Konvensi PBB tentang hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Itu karya besarnya. Karya besar kedua harus diakui bahwa Komnas Perlindungan Anak juga turut serta membangun kesadaran publik agar semua bahu-membahu untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Ini mendapat dukungan 5 tahun yang lalu oleh 4 menteri yang saat ini menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada masanya beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Informatika Rudi Antara, lalu kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Profesor Dr. Yohana Yambise. Yang turut serta juga adalah Kementerian Sosial mendeklarasikan bagaimana memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Itulah yang menjadi isu sekarang, dan bahu-membahu mengajak masyarakat untuk memberikan pembelaan pada anak. Tidak lupa juga bagaimana Komnas Perlindungan Anak berjuang untuk menegakkan keadilan kasus Angelin di Denpasar, Bali, yang akhirnya seorang ibu yang nyata oleh pengadilan dinyatakan bersalah, dihukum seumur hidup karena melakukan kejahatan kekerasan fisik. Karya-karya besar lain misalnya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Sejak tahun 2000, Komnas Perlindungan Anak menggagas Kongres Anak Indonesia yang dimulai. Prosesnya adalah pembentukan forum-forum anak di daerah, baik itu di tingkat desa, kampung, kecamatan, dan kabupaten. Itulah cikal bakalnya lahirnya Kongres Anak Indonesia sebagai mekanisme nasional memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyuarakan pendapatnya. Bukan turun ke jalan, tetapi ada mekanisme melalui Kongres Anak Indonesia. Itulah karya besar yang ditetapkan dan dilaksanakan setiap tahun oleh Komnas Perlindungan Anak bersama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak se-Nusantara. Itu karya dari Komnas Perlindungan Anak dengan pegiat-pegiat perlindungan anak, termasuk lembaga perlindungan anak di masing-masing atau di seluruh Nusantara. Dalam menjalankan kegiatannya dan perhatiannya kepada anak, selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak, the best interest of the child. Inilah yang menjadi refleksi Komnas Perlindungan Anak. Tetapi kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang sudah memfasilitasi sejak awal lahirnya Komnas Perlindungan Anak, yang sebelumnya bernama Lembaga Perlindungan Anak dan menjadi Komnas Perlindungan Anak setelah ditetapkan oleh Forum Nasional pertama yang digagas oleh Kementerian Sosial. Yang berikut adalah saya ingin sampaikan sepanjang perjalanannya 22 tahun untuk menjalankan visi dan misinya. Saat ini telah terbentuk 289 lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara. Inilah ujung tombak dari Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan terbaik bagi anak dan melindungi anak-anak. Tentu dengan usia 22 tahun, Komnas Perlindungan Anak patut mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial
yang terus-menerus ikut membantu untuk memfasilitasi agar gerakan perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, dan tak lupa juga kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terus-menerus membangun kerjasama bagaimana membangun gerakan perlindungan anak, apa yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung. Karena apa? Diyakini untuk menjaga anak harus dilakukan sekampung. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak hari ini mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari jadi Komnas Perlindungan Anak di tengah-tengah kehidupan anak-anak di Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Salam anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia.